Tim nasional Indonesia berusaha mati-matian untuk melanjutkan sejarah baru di Piala Asia 2023. Pasukan tanah air akan berhadapan dengan Australia di babak 16 besar. Skuad Socceroos adalah tim yang juga lolos ke Piala Dunia Qatar 2022 dan tersingkir oleh juara bertahan Argentina. Beberapa pemain juga bermain di liga-liga top Eropa. Mungkinkah Indonesia menyingkirkan Australia di Piala Asia? Cetak Gol coba merangkum preview timnas Indonesia menghadapi Australia sebagai berikut. Enam belas besar dunia bertemu peringkat terendah. Perjalanan timnas Indonesia berlanjut ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dengan menghadapi Australia. Secara pengalaman, skuad Socceroos berada jauh di atas anak-anak asuh dari Sintayong. Pasukan negeri Kangguru merupakan tim yang nggak pernah absen dalam 5 edisi Piala Dunia. Apalagi di edisi terakhir mereka punya catatan yang bagus dengan lolos ke 16 besar Piala Dunia. Saat itu Australia tampil Spartan dengan finish sebagai runner-up grup A. Anak asuh dari Graham Arnold hanya kalah dari Prancis di fase grup. Gak cuma itu, mereka juga sukses menyingkirkan Denmark yang sebelumnya digadang sebagai tim kuda hitam turnamen. Sayangnya, performa hebat Australia harus terhenti setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-1. Meski begitu, perjuangan Socceroos banyak diapresiasi oleh banyak orang. Pasalnya, mereka berhasil memberikan perlawanan sengit atas tim Albi Celeste. Lionel Scaloni bahkan mengakui Australia salah satu tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Di Piala Asia kali ini, Australia nyaris tampil sempurna dengan selalu menang kecuali menghadapi Uzbekistan. Itu pun Matt Ryan dan kawan-kawan sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, nasib Indonesia berbeda jauh. Garuda gagal di kualifikasi babak pertama fase grup Piala Dunia 2022. Tergabung dengan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab, Indonesia gagal mengemas satupun kemenangan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan juga diremehkan di Piala Asia 2023. Edward Reynoso dan Soltero sempat menganggap Indonesia hanyalah tim menghibur di ajang kali ini. Skuad Garuda dicap sebagai tim terburuk di Piala Asia kali ini. Itu artinya di atas kertas Australia sangat diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Perbedaan kualitas skuad. Perbedaan mencolok juga terlihat pada kekuatan skuad antar tim. Jika berkaca dari rekor pertemuan, Australia jelas lebih unggul. Dalam 15 laga versus Australia, Indonesia hanya meraih kemenangan 1 kali dan kalah 11 kali. Perbedaan ini terlihat jelas dari segi kualitas pemain. Seperti diketahui, punggawa Socceroos banyak membela klub-klub Eropa. Mulai dari Matthew Ryan, Harry Souttar, Jackson Irvine, Marco Tilio hingga Riley McGree. Salah satu yang paling mencolok adalah Matthew Ryan yang saat ini membela AZ Alkmaar. Kapten dari tim nasional Australia ini sudah mengoleksi 6 clean sheet dari 10 laga yang dimainkan di Eredivisie. Sementara itu, skuad Garuda memang punya 4 pemain di klub-klub Eropa. Namun mayoritasnya masih belum banyak pengalaman ataupun bermain di Liga Indonesia. Nggak heran kalau banyak media yang memprediksi Indonesia akan kalah. Salah satunya adalah media asal Vietnam yakni TheTao247.vn. Media itu menyebut kalau Indonesia bakal takluk atas pasukan negeri Kangguru. TheTao247 menganggap Indonesia hanya bermain dengan mengandalkan permainan keras. Bahkan mereka menyorot tajam skuad Garuda sebagai tim yang kurang fair play karena sering melakukan pelanggaran. Penjagaan khusus pemain top Eropa. Untuk memberikan perlawanan, Indonesia harus melakukan penjagaan yang ketat. Pemain berbahaya Australia nggak boleh diberikan kenyamanan. Sebut saja Jackson Irvine yang saat ini sudah melesakkan 2 gol. Pemain 30 tahun ini punya peranan penting dalam skema yang dimainkan oleh Graham Arnold. Dirinya bermain sebagai gelandang box to box yang memainkan bola-bola pendek. Maka dari itu, Irvine harus diberikan pengawalan agar nggak mengembangkan permainan terbaiknya. Tugas tersebut diprediksi akan dimainkan oleh Justin Hubner. Meski berposisi sebagai bek tengah, Hubner sering bermain lebih ke depan sebagai orang pertama yang memotong serangan. Kemudian ada Riley McGree yang harus diwaspadai di sisi kiri penyerangan. Dalam 3 pertandingan terakhir, dirinya berhasil melesakkan 1 assist. Pergerakan yang berbahaya bakal menjadi tantangan besar untuk Asnawi Mangkualam di bek kanan. Selain kedua nama tadi, Indonesia harus berhati-hati dengan Harry Souttar.
Bek Leicester City ini merupakan palang pintu tangguh yang dimiliki oleh skuad Socceroos. Rafael Struijk nantinya harus bermain cerdik untuk membongkar pertahanan, sebab Soutar punya tekad kuat jelang pertandingan digelar. Pemain 25 tahun ini siap tampil 100% untuk memberikan kemenangan. Selain itu, Soutar juga meminta rekan-rekannya nggak meremehkan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda punya pertahanan yang solid yang sulit untuk ditembus. Australia nggak sekuat itu. Tim nasional Indonesia sebenarnya mendapatkan keuntungan dengan bertemu Australia di babak 16 besar. Di atas kertas, kekuatan Australia dianggap nggak lebih superior dibandingkan skuad Samurai Biru. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI merasa jika skuad Garuda bisa mengimbangi Australia. Dia optimis Indonesia meraih hasil yang lebih baik di babak 16 besar ini. Komentar Erick Thohir juga bisa dibuktikan dengan performa Australia. Skuad Socceroos nggak pernah menang bantai dengan skor telak di Piala Asia 2023. Mereka hanya mengoleksi 4 gol dari 3 pertandingan di fase grup. Sebagai tim dengan ranking FIFA tertinggi keempat di Asia, Socceroos hanya menang tipis 1-0 dari Suriah yang secara peringkat FIFA jauh di bawah. Mereka juga cuma mencetak 2 gol ke gawang India yang berada di peringkat 102 FIFA. Dengan catatan ini, skuad Garuda punya harapan untuk menahan Socceroos. Kuncinya, Indonesia nggak boleh bobol gol cepat dari Australia. Pasalnya, anak asuh dari Graham Arnold akan menggempur pertahanan Indonesia. Australia berusaha keras untuk mencari gol cepat untuk lebih nyaman mengontrol permainan. Di fase grup, skuad Socceroos belum pernah mencetak gol cepat ke gawang lawan. Ketika melawan India dan Suriah, Australia baru bisa membobol gawang di babak kedua. Satu-satunya gol yang mereka buat di babak pertama terjadi saat ditahan imbang oleh Uzbekistan. Itu pun golnya dicetak lewat titik putih hasil eksekusi penalti dari Martin Boyle. Namun Australia punya pertahanan yang kokoh untuk menghadapi penyerangan yang kurang tajam. Di ajang Piala Asia 2023, skuad Socceroos baru kebobolan 1 gol. Tim nasional Indonesia punya pekerjaan besar untuk tampil tajam saat menghadapi Australia. Pilihannya adalah mencetak gol atau tersingkir. Skuad Garuda nggak boleh membuang peluang sekecil apapun demi harapan lolos ke perempat final. Persiapan mepet timnas Indonesia. Laga melawan Australia harus dihadapi timnas dengan persiapan yang mepet. Skuad Garuda hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan diri. Persiapan yang mepet dikhawatirkan mengganggu kebugaran para pemain Garuda. Sementara skuad Socceroos punya 1 hari yang lebih banyak sebelum bertemu dengan tim nasional Indonesia. Sintayong pun langsung menggelar latihan di lapangan Al Eglatu di kota Lusail pada 26 Januari. Dirinya menggenjot persiapan anak asuhnya untuk menghadapi Australia. Staf pelatih Sintayong menekankan punggawa Garuda untuk berlatih dengan maksimal. Diharapkan pemain Indonesia bisa mengurangi kesalahan kecil saat pertandingan. Rizky Ridho mengaku latihan kali ini punya tekanan yang sama dengan latihan yang sebelumnya. Untungnya dia merasa lebih rileks usai mencetak sejarah lolos ke 16 besar. Nova Arianto selaku asisten pelatih bilang para pemain sudah siap. Pelatih berkepala Plontos itu mengaku punggawa timnas siap berjuang keras di babak 16 besar. Jordi Amat juga turut meminta rekan-rekannya untuk tampil maksimal. Pemain dari Johor Darul Tazim ini berjanji skuad Garuda akan tampil habis-habisan versus Australia. Amat juga mengaku bangga negaranya bisa melaju hingga 16 besar. Sintayong sendiri diprediksi bakal mengubah starting lineup saat menghadapi skuad Socceroos. Nama Shane Patinama dan Ramadan Sananta layak dicoba untuk menjadi pilihan utama. Kedua pemain ini belum tampil sama sekali di Piala Asia 2023. Patinama dinilai bisa menjadi pembeda di sisi kiri pertahanan skuad Garuda. Sementara Sananta bisa diandalkan Sintayong untuk berduel menghadapi bek-bek tangguh Australia. Itulah preview timnas Indonesia versus Australia. Apakah Indonesia bisa memberikan kejutan dengan menyingkirkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.